Salam hipnotis. Kembali bertemu dengan saya. Ada yang mengatakan, siapa sih yang bisa dihipnotis? Siapa saja yang bisa dihipnotis? Ada yang dengan bangga mengatakan, aku nggak bisa terhipnotis. Atau ada yang mengatakan bahwa orang yang bisa terhipnotis itu adalah orang-orang yang lemah pikirannya. Ada yang berpikiran seperti itu. Lalu pertanyaan yang sering saya temukan di kelas, dalam peserta workshop yang saya lakukan, kapan dan siapa saja yang bisa terhipnotis? Saya kemudian menjelaskan, ini fakta yang sesungguhnya. Semua orang bisa terhipnotis tanpa terkecuali. Ya, semua orang yang normal dan memiliki kecerdasan sangat bisa dihipnotis. Nah, mereka yang tidak bisa terhipnotis siapa? Mereka yang memiliki kekurangan. Telinganya tidak mendengar. Ya. Kemudian otaknya atau pikirannya di bawah standar kecerdasan rata-rata. Nah, kemudian orang yang cacat mental, orang gila itu tidak bisa dihipnotis. Sedangkan orang-orang normal seperti kita atau seperti semua orang-orang yang normal yang lainnya sangat bisa terhipnotis. Hipnotis itu adalah merupakan bagian daripada aktivitas kehidupan manusia. Banyak hal yang bisa kita anggap sebagai fenomena hipnotis. Contohnya, ketika anak-anak kita yang masih kecil mengigau atau berjalan dalam tidurnya, ini adalah fenomena hipnotis. Ini adalah fenomena pikiran bawah sadar. Saya menyebutnya hipnotis, namun faktanya itu adalah aktivitas pikiran bawah sadar. Bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin atau Anda semua pernah memiliki anak yang mengigau. Jika orang tuanya paham pada saat anak ini mengigau, seharusnya bisa ditanamkan hal-hal baik di pikiran bawah sadarnya. Ditanamkan harapan dan cita-cita yang baik di pikiran bawah sadarnya. Dalam kelas, kami mengajarkan bahwa itu disebutkan sebagai hypnosis sleep. Ya. Jadi ada teknik-tekniknya yang bisa dilakukan bagaimana memanfaatkan kegiatan sehari-hari, aktivitas manusia sehari-hari dihipnotis. Lalu kemudian, karena semua orang bisa dihipnotis, apakah memang benar gendam atau penipuan-penipu kejahatan-kejahatan, penipuan dan lain sebagainya itu akibat hipnotis? Salah. Jadi yang terjadi faktanya adalah mereka yang tertipu karena tidak mau mengakui kecerdasannya, karena tidak mau mengakui kebodohannya, maka dia mengatakan dirinya dihipnotis. Maksud saya begini, ada suatu hari bapak-bapak yang menerima THR atau gaji ke-13. Dalam gaji ke-13 itu dibawalah oleh bapak-bapak ini ke dalam sabungan ayam. Harapannya menang, ternyata kalah. Duitnya yang gaji ke-13-nya ditanyain sama keluarganya, "Pak, mana gajinya?" Karena dia malu, karena sudah membawa duit itu ke tempat sabung ayam dan bermain judi, dibuatlah cerita bahwa saya ditepuk sama orang di jalan. Akhirnya saya serahkan duit itu, saya adalah korban hipnotis. Jadi hipnotis itu dikatakan sebagai sesuatu yang untuk penipuan. Hipnotis tidak bisa digunakan untuk melakukan penipuan. Walaupun sesungguhnya penipuan dan hipnotis itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau Anda tertipu, ya Anda tertipu. Jadi tidak ada orang dalam ilmu ditepuk, langsung orangnya menyerahkan sesuatu. Ingat, ketika seseorang dihipnotis, orang itu bertambah cerdas berlipat-lipat daripada kesehariannya. Karena yang digunakan adalah pikiran bawah sadarnya. Karena yang digunakan adalah kekuatan yang ada di pikiran bawah sadar yang berjumlah 88% mengendalikan seluruh tubuh. Jadi hipnotis itu bisa untuk semua orang. Ada beberapa aliran yang mengatakan, saya tidak membantah apa yang mereka sebutkan, namun saya perlu jelaskan. Orang yang bisa dihipnotis adalah tergantung dari energi si penghipnotis, tergantung kekuatan yang dihipnotis. Tidak perlu itu. Orang yang bisa dihipnotis adalah orang yang bersedia melakukan perintah yang diberikan oleh penghipnotis. Karena hipnotis itu lebih banyak kepada berbasiskan self-hipnosis. Jadi,
kalau ada orang yang beranggapan, oh saya tidak bisa dihipnotis, saya begini, Anda keliru. Ketika Anda tidak bisa terhipnotis, pertanda Anda perlu mengecek atau memeriksa kecerdasan Anda. Tingkatnya bisa di bawah rata-rata loh. Atau kita sebutkan, kurang cerdas lah. Orang yang cerdas, makin gampang dihipnotis. Karena apa? Tokoh-tokoh dunia yang menggunakan hipnotis itu adalah orang-orang cerdas. Seperti Einstein, Barack Obama, Tiger Woods, terus kemudian Kevin Costner, dan banyak lagi. Kalau di Indonesia yang saya dengar, Gus Dur ketika tidur tapi dapat mendengar rapat dan kemudian menyimpulkan sebuah rapat, itu adalah sebuah proses hipnotis. Sama halnya dengan Pak Karno yang dikatakan sakti dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Itu adalah proses hipnotis yang dilakukan. Namun disebutkan dengan keilmuan-keilmuan yang lain karena hipnotis sudah ada sejak dulu kala. Jadi kesimpulannya adalah siapapun di muka bumi ini yang memiliki kecerdasan cukup dan di atas rata-rata, semakin gampang dihipnotis. Hanya itu dari saya. Tetap salam sehat dan bahagia tetap dalam jiwa.